Oke, adik-adik kita akan mulai, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita bisa kembali ya bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terus minta kesediaan Justin, boleh pimpin kita di dalam doa? Sebentar, saya cari doa dulu. Kenapa? Cari-cari dulu. Soalnya nggak pernah bikin doa loh. Nggak usah dicari. Justin, doanya yang singkat aja nggak apa-apa. Minta Tuhan tolong kita untuk kita bisa dengarkan firman Tuhan ya. Tuh nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya. Nah, Tuhan tuh tahu apa yang kita mau katakan. Walaupun kita nggak ngomong pun sebenarnya Tuhan sudah tahu gitu ya. Oke, yuk kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa, Justin. Oke. Si jaringannya nge-lag. Oh, jaringannya lelet, jaringannya agak ini ya, susah ya Justin ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Lose Debbie. Selamat siang. Nah, Lose lagi di mana itu? Ayo gimana tebak? Lagi di mana itu Lose? Oke, sudah siap Justin? Kita mau berdoa? Oke. Baik, Lose sudah siap. Oke, silakan. Bapa yang ada di surga, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, di Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya Justin sudah mau memimpin doa. Adik-adik nggak usah takut ya. Kita berdoa dengan bahasa yang sederhana sekalipun. Tuhan tuh mengetahui ya apa yang ingin kita katakan kepada Tuhan. Jadi Lose harap juga nanti adik-adik yang lain juga ya kita sama-sama belajar ya. Nggak hanya adik-adik, Lose juga masih terus belajar gitu ya adik-adik. Nah adik-adik Lose mau tanya nih, kalian tahu kan ya Jokowi itu siapa? Presiden. Oh, presiden. Kalau presiden itu apa sih yang dikerjain? Ngurus negara. Ngurus negara. Mengurusi warga negara. Oh, mengurusi warga negara. Ada lagi yang lain. Apa ngapain aja tuh jadi presiden ya? Ngurus negara, ngurus orang-orang yang banyak, ya misalnya kayak Pak Jokowi gitu ya, mengatur segala sesuatunya dibantu dengan orang-orang yang ada di bawahnya, menjadi seorang pemimpin. Yang lainnya, nah kalau Pak Jokowi itu adalah pemimpin di negara kita, di Indonesia. Nah adik-adik, saya mau tanya nih, kalian tahu nggak atau kalian mungkin pernah nggak mengidolakan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini deh, yang kalian pikir wah itu hebat banget nih, misalnya siapa kayak gitu? Ada, sama aja. Ayo siapa? Ya. Ada nggak? Aduh, Adolf Hitler. Ya itu pemimpin juga ya. Kenapa kamu memilih dia, Justin? Pasti ada alasannya ya. Kita milih, wah saya tuh misalnya kagum nih sama pemimpin negara A, B, C misalnya. Nah kira-kira kalau kalian nggak hanya pemimpin negara ya adik-adik, boleh kalian melihat orang-orang yang mungkin yang punya pengaruh. Adolf Hitler karena berhasil menciptakan senjata-senjata keren. Oh gitu ya? Mungkin yang lainnya. Kan dia jahat. Iya dia jahat ya. Dia lebih terkenalnya karena dia berusaha untuk memusnahkan ya, anggap aja
Oh ya, membunuh orang-orang Yahudi, benar ya adik-adik. Mungkin yang lainnya adik-adik, kalian tahu nggak sih? Oh mungkin apa pemimpin apa yang kalian kira-kira kalian kagumi, kalian mungkin ngerasa wah mereka nih hebat banget bisa jadi panutan nih, maksudnya bisa jadi inspirasi nih. Ada nggak? Ini siapa aja ya? Nathan ada nggak? Wah Albert Einstein, ini Justin lagi nih, Albert Einstein ya. Oke, dia orang yang pinter. Daniel, kira-kira ada nggak nih Daniel? Siapa ya? Enggak ada loh, menurut saya semuanya sama aja. Sama aja ya. Yes. Oke, kalau yang lainnya mungkin ada nggak? Ivan? Kita kurang tahu kalau tentang pemimpin. Kurang tahu ya? Oke. Mungkin dari yang lain ada yang tahu, mungkin siapa gitu yang kalian, wah ini hebat loh orang ini, saya suka gitu. Aldrich atau Sander? Nggak harus pemimpin negara. Ya, nggak harus pemimpin negara. Pemimpin apa aja boleh. Nah, kira-kira ada nggak? Ada? Yang cewek-cewek mungkin Keke? Saya Thomas Edison. Thomas Edison. Kenapa kamu jadi suka sama Thomas Edison? Nggak tahu Miss, kalau nggak salah pernah dengar ceritanya aja gitu dan menarik aja. Menarik ya, oh, menarik. Apa yang dilakukan Thomas Edison? Menciptakan bola lampu. Menemukan lampu. Oh, menemukan, ya, menemukan lampu. Ya, jadi itu kalian boleh cari nanti ya, boleh searching di Google Thomas Edison ya. Wah ini Bill Gates ya, Nathanael. Kenapa nih milih Bill Gates? Soalnya dia bisa bikin komputer dan komputer itu biasa bikinnya rumit banget. Oh iya ya, dia pinter ya, dia bisa bikin komputer apa sih yang di dalamnya prosesornya itu ya, adik-adik ya. Oke ya. Nah, adik-adik tentunya di tengah-tengah dunia ini selain nama-nama yang kalian sebutkan tadi, ada begitu banyak orang-orang yang memiliki pengaruh, pemimpin-pemimpin, bukan hanya pemimpin negara ya, tetapi pemimpin-pemimpin perusahaan atau pemimpin-pemimpin yang lainnya yang memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan orang banyak, dan bahkan apa yang seringkali mereka lakukan itu membawa dampak ya. Ada dampak tuh ada yang positif, tapi tentu ada juga dampak negatifnya adik-adik. Nah, tetapi kedua-duanya ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak, begitu ya adik-adik ya. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin negara yang buat kita tuh wah, kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan itu sangat luar biasa dan seringkali menginspirasi orang-orang lain untuk bisa berbuat atau melakukan hal-hal yang seperti mereka lakukan. Nah, adik-adik, di tengah-tengah pemimpin-pemimpin yang kita temui di negara-negara ini atau di dunia ini yang sekarang sangat luar biasa, bahkan sekarang ini ya Elon Musk ya, benar dia yang ini juga sangat-sangat mungkin menginspirasi orang banyak ya adik-adik. Nah, adik-adik, pemimpin-pemimpin yang semacam ini tentunya akan membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi tentunya di dalam kehidupan kita, adik-adik, ada satu pemimpin di dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa dan itu seharusnya juga menjadi satu-satunya pemimpin kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, seperti lagu tadi, Allahku dahsyat, luar biasa, dan dialah yang memimpin hidup kita hari lepas hari. Hari ini kita akan kembali belajar satu bagian firman Tuhan. Saya akan bagikan, sebentar ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Ini adalah pelajaran lanjutan ya dari yang minggu lalu juga minggu-minggu yang sebelumnya kita pelajarin adik-adik. Miss, Nosa boleh ulang dikit nggak? Tadi saya kelip. Kenapa? Mulai dari yang mana? Sorry. Tadi saya kelip. Oh gitu, sebentar. Oke. Nah, jadi adik-adik di dalam Nggak usah. ya. Ya sih, saya cuma tadi katakan bahwa pemimpin-pemimpin yang tadi adik-adik sebutkan itu ya, ada begitu banyak orang-orang yang bisa menjadi inspirasi buat orang lain melalui apa yang mereka kerjakan, mungkin penemuan-penemuan mereka, ide-ide mereka itu pada akhirnya sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, di kehidupan orang banyak, bukan kehidupan mereka pribadi saja adik-adik. Nah, tentunya hal ini
bisa menjadi satu inspirasi juga ya buat kalian yang masih muda-muda. Oh, suatu saat nih aku pengen ya bisa seperti si A, si B, si C yang bisa menciptakan sesuatu atau hidupnya membawa dampak kepada orang lain, begitu adik-adik. Nah, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa di dalam kehidupan kita ada satu pribadi yang menjadi pemimpin kita yang sesungguhnya yang harus kita ikuti sepanjang kehidupan kita, dan dia menguasai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Dialah pemimpin hidup kita, dia yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena kalau manusia mungkin suatu saat dia akan berubah, tetapi Tuhan itu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali satu bagian firman Tuhan, bagaimana Allah itu memimpin umatnya. Allah juga selain memimpin umatnya, dia juga memilih seorang pemimpin untuk membawa umatnya berjalan bersama-sama untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Roseliani sudah menyampaikan banyak ya firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar kembali. Nah, ini adalah yang gambar yang satu ini adalah Musa. Masih ingat ya kisahnya Musa? Musa ini kalian ingat gak waktu Roseli juga ya yang ngajar ya waktu itu, yang Musa menyampaikan dipanggil Tuhan untuk diberikan 10 hukum ya. Masih ingat ya, itu tanggal 26 Desember ya. Nah, adik-adik, Musa adalah seorang pemimpin yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Dia membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan segala macam, kalau kita ngomong sekarang nih, dengan segala macam dramanya yang terjadi ya, yang luar biasa waktu itu. Di tengah-tengah bangsa yang begitu banyak yang harus dibawa keluar, Musa ini adalah satu pemimpin yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa, adik-adik. Nah, dia seorang yang Tuhan pilih sedemikian rupa, Tuhan sertai dia untuk memimpin bangsa Israel. Kalian masih ingat nggak ya, adik-adik, waktu Musa memimpin orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan di padang gurun itu, bangsa Israel itu bagaimana perilakunya atau sifatnya? Masih ingat nggak kalian? Mengeluh setiap hari. Mengeluh setiap hari. Oke, benar. Terus apa lagi? Selain mengeluh, kira-kira gimana mereka? Bangsa yang mudah diatur, dikasih peraturan terus taat begitu, atau bangsa yang gimana? Bangsanya kayak kadang menyembah patung lain sama memberontak. Oh ya, menyembah patung, menyembah mungkin tidak menyembah Allah, tapi kemudian mereka juga suka memberontak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk tuh kayak ya susah untuk diatur begitu ya adik-adik ya. Diberi peraturan tetapi seringkali mereka melakukan pelanggaran. Nah, itulah yang terjadi. Musa sebagai seorang pemimpin, menurut adik-adik kira-kira gimana? Sedih enggak sih ketika orang yang dia pimpin berlaku seperti itu? Iya. Iya, sedih ya. Sedih dan juga mungkin jengkel nggak adik-adik kira-kira? Iya. Jengkel ya. Bahkan Musa juga bisa marah ya adik-adik ya. Musa juga bisa marah, bisa jengkel, bisa kesal ya adik-adik. Nah, tetapi Tuhan tetap memakai Musa, menolong Musa sepanjang Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hingga mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, adik-adik, setelah perjalanan itu ternyata ada satu kesalahan ya, kalian masih ingat ya bagaimana Musa melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, dan Tuhan bilang akhirnya, Musa, kamu nggak boleh masuk ke tanah yang aku janjikan. Ayo kamu naik ke gunung aja, aku kasih lihat kamu nih dari jauh. Nah adik-adik, karena kesalahan yang Musa lakukan, satu dosa yang Musa lakukan, tidak taat, Musa akhirnya nggak boleh membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya naik ke atas gunung, kemudian Allah memperlihatkan ya apa yang ada, yang tanah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Sampai akhirnya Musa meninggal dan tidak diketahui ya adik, jasadnya Musa ada di mana ya adik. Nah, adik-adik setelah Musa meninggal, nah ini gambar sebelahnya, ada satu orang ini kira-kira ini dia adalah Yosua. Yosua Tuhan panggil untuk menggantikan Musa ya. Jadi Yosua kalau kalian ingat ketika ada 12 orang pengintai,
ada dua orang yang mengabarkan hal yang baik tentang tanah yang Allah janjikan, itu adalah termasuk Yosua ya. Yosua dan siapa teman Yosua? Masih ingat? 12 orang pengintai, 10 bilang, aduh jangan masuk sana, ngeri, dan sebagainya. Tetapi dua orang ini, mereka berpikir positif dan percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Dia, Yosua dan Kaleb ya, adik-adik ya, mereka berdua. Dan Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Adik-adik, ketika Yosua tahu bahwa Allah memilih dia, menurut kalian gimana perasaannya Yosua? Gimana Jonathan? Jonathan David ya. Nah, David aja deh. Gimana nih perasaan Yosua kira-kira gimana? Kan Yosua sepanjang 40 tahun tahu tuh ya sifatnya bangsa Israel yang tegar tengkuk. Waktu Allah bilang, kamu yang akan memimpin menggantikan Musa, kira-kira gimana ya perasaannya? Sedih? Sedih. Terus, oke, yang lainnya kok sedih sih? Kan jadi pemimpin. Wah, dipandang orang banyak ini hebat kan ya kalau jadi pemimpin, kok jadi sedih? Kenapa? Wah. Tidak suka menurut? Karena bangsa Israelnya tidak suka menurut ya. Nah, oke, mungkin yang lainnya ada. Jane mungkin bisa kasih pendapatnya, kok kenapa sih kira-kira perasaannya Joshua waktu disuruh Tuhan Allah untuk pimpin bangsa Israel, gimana perasaannya dia? Gimana Jane? Seneng nggak? Wah hore, aku jadi pemimpin ini, aku hebat berarti gitu, atau gimana? Kira-kira menurut Jane gimana? Apa yang Joshua lakukan? Saya agak lupa-lupa ceritanya sih. Lupa-lupa ceritanya. Ya pokoknya gini. Agak males gitu. Agak males mimpin bangsa Israel ya. Agak males karena aduh ini orang-orangnya ini susah diatur gitu ya. Oke lah. Ya jadi tentunya ketika Yosua ditunjuk, Yosua bilang, "Aduh Tuhan, kok saya ya?" gitu ya. "Aduh saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini," ya Yosua bilang dia nggak berani, dia takut, dia gentar karena dia harus memimpin satu bangsa yang begitu besar ya. Dan tentunya adik-adik selama 40 tahun Yosua sudah tahu bagaimana karakter orang-orang Israel itu. Dan tadi ya kita sudah sampaikan di depan tadi ya, yang suka marah, kadang suka melakukan gimana ya, ngambekan ya sebagainya, suka protes dan sebagainya. Tentu Yosua pikir, aduh Tuhan ini susah nih Tuhan, aku nggak berani, aku takut, aku gentar. Tetapi Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan menyertai Yosua ketika memimpin bangsa Israel. Sebagaimana nih Tuhan sudah sertai Musa, Tuhan juga bilang, aku akan menyertai kamu juga gitu ya. Adik-adik nanti boleh baca di Yosua 1 ya. Yosua 1 itu bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Yosua. Janji penyertaan kepada Yosua untuk menyertai Yosua ketika dia harus memimpin umat Allah. Nah, adik-adik, singkat cerita, nanti kalian boleh baca ya itu ya di kitab Yosua, adik-adik. Ketika Yosua menjadi seorang pemimpin, tentu bukan hal yang mudah, adik-adik, tetapi dia percaya Tuhan menyertai dia. Apa yang harus dia lakukan pertama kali saat itu? Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan untuk ke seberang, begitu adik-adik ya. Untuk ke seberang, untuk memasuki tanah Kanaan itu mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Dan tahu nggak adik-adik, kalau nyebrang sungai zaman sekarang kita ada jembatan, ini ada kapal, ada sebagainya ya supaya kita nyebrangnya mudah gitu ya. Tapi saat itu kan nggak ada adik-adik ya, jembatan nggak ada, perahu nggak ada. Gimana? Masa berenang? Ya coba kira-kira gimana? Apa yang terjadi adik-adik? Aduh, ini orangnya banyak ini yang mau nyebrang nih bukan cuma 10, 20, tapi banyak banget gitu ya. Gimana ya caranya mau menyeberang ini? Mau nyebrang mereka akan ke seberang untuk ke tanah seberang gitu. Nah, Dedek tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah gimana mereka harus jalan. Dan ternyata apa yang Tuhan lakukan? Tuhan katakan apa? Tuhan minta untuk bangsa Yosua diperintahkan untuk menyuruh
imam-imam itu berjalan membawa tabut. Nah, ini ya yang ditutup ini, membawa tabut itu, dan nanti tabut itu diusung begitu, kemudian mereka harus imam-imam menyeberangi sungai lebih dulu, setelah itu ada jarak ada jarak begitu ya, kemudian umat Allah ngikutin dari belakang. Lah, terus gimana caranya? Masa iya jalan di atas air, adik-adik? Enggak ya, tapi saat itu Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, ini loh pemimpinmu, Allah tuh juga mampu melakukan mujizat. Nah, selain itu Allah juga ingin meninggikan Yosua di tengah-tengah bangsa Israel, supaya apa? Bangsa Israel juga memiliki hormat kepada Yosua sebagaimana mereka menghormati Musa, adik-adik. Nah, jadi Allah memerintahkan untuk imam-imam untuk mengangkat tabut, itu menandakan ada penyertaan Tuhan di situ, adik-adik. Nah, ketika imam-imam itu yang ini sesuatu mujizat yang sangat luar biasa ya. Adik-adik, ketika imam-imam itu mencelupkan kakinya di Sungai Yordan, apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba itu ya, kalau saya juga nggak bisa gambarkannya gimana ya. Sungainya itu di dalam Alkitab dikatakan tiba-tiba alirannya itu berhenti di kiri kanan sekian mil begitu, adik-adik ya. Dan airnya tuh udah nggak ngalir lagi, jadi di tengah-tengahnya itu ada tanah yang kosong. Kalian ingat nggak ini seperti peristiwa apa, adik-adik? Yang ini yang Musa membelah. Musa membelah lautan. Iya. Membelah laut apa? Masih ingat? Laut Merah. Laut Merah, ya, oke ya. Itu adalah peristiwa ketika apa, adik-adik? Bangsa Israel baru keluar dari Mesir, ya, mereka akan terjepit begitu ya. Nah, Allah melakukan mujizat itu ya, membelah Laut Merah. Nah, peristiwa ini sama ya, adik-adik ya. Tuhan Allah itu melakukan hal yang sama. Kalau dulu ketika zaman Musa, Allah membelah Laut Merah di depan bangsa Israel juga untuk mereka bisa lewat. Nah, saat ini ketika zaman Yosua, demikian juga Allah membelah Sungai Yordan seperti halnya ketika Allah membelah Laut Merah itu dan memberikan tanah yang kering sehingga apa? Orang Israel dapat menyeberang. Nah, adik-adik, jadi para imam yang membawa tabut itu mereka berhenti di tengah sungai, sementara itu sungainya menjadi kering begitu ya, dan orang-orang ini dapat menyeberangi Sungai Yordan. Nah, hari itu Allah meninggikan Yosua di depan seluruh bangsa Israel, sehingga mereka melihat bahwa, oh, ini adalah pemimpin yang Allah telah pilih, yang menggantikan Musa yang akan membawa mereka untuk masuk di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, apa yang Allah lakukan, mujizat yang Allah lakukan menunjukkan bahwa apa? Allah itu berkuasa melakukan begitu banyak perkara di dalam kehidupan umat Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin sangat mustahil begitu ya bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil jika Allah mengizinkannya, ketika Allah turut campur tangan. Nah, akhirnya seluruh umat Israel itu dapat menyeberang Sungai Yordan dan mereka tiba di seberang, kemudian Allah memerintahkan untuk mengambil batu masing-masing suku. Ada berapa suku Israel? 12. 12 ya. Jadi masing-masing suku mengambil satu batu, kemudian mereka membuat satu tugu peringatan, adik-adik. Sehingga suatu saat nanti ketika anak cucu mereka melihat, mereka ingat bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah umatnya ya, di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, ketika mereka sudah sampai di seberang, kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Nah, mereka harus apa, Dede? Wah, mereka nih harus merebut kota. Tapi adik-adik, kotanya ini kan ada temboknya nih. Ini ilustrasi aja ya, adik-adik ya. Nah, kotanya ini ada temboknya. Dan untuk masuk kota ini kan bukan hal yang mudah ya, adik-adik ya. Bukan hal yang mudah, dan mereka kalau udah malam gitu ya, atau ini pintunya tuh ditutup sehingga mereka nggak bisa masuk. Nah, singkat cerita, Yosua mengirimkan orang untuk memata-matai kota itu, adik-adik. Memata-matai kota, kemudian mereka sudah memberikan laporan nih. Ternyata orang-orang di kota itu takut ya. Nah, ini masih ingat ya tembok Yeriko ya, adik-adik ya. Ternyata penduduk ini di balik tembok ini mereka sudah mendengar bagaimana Allah menyertai umatnya, yaitu bangsa Israel, sehingga mereka menjadi gentar. Nah, si dua pengintai ini mereka melaporkan hal ini. Nah, tapi adik-adik, ketika kedua pengintai masuk di kota Yeriko ini, kan dia orang-orang situ tahu nih, ada orang asing nih, kedengaranlah bahwa ada pengintai, kemudian dicari. Akhirnya kedua orang ini bersembunyi di rumah seorang wanita
namanya Rahab, ya adik-adik. Rahab ini mereka saking temboknya besar ya, digambarkan bahwa dia tinggal di tembok kota itu adik-adik. Disembunyikan oleh Rahab. Nah, akhirnya nanti Rahab menolong dia sehingga terlepas ya dari dicari orang-orang itu, dia nggak ketangkep gitu adik-adik. Nah, tetapi Rahab bilang, tapi nanti ya kalau kamu nyerang kota ini, tolong dong kamu ingat aku kan sudah tolong kamu begitu ya. Kemudian dua pengintai ini berjanji kepada Rahab ketika nanti Tuhan menyerahkan kota itu atau ketika orang Israel menyerang kota itu, mereka Rahab dan keluarganya atau siapapun yang ada di rumahnya akan tetap selamat ya, akan tetap selamat asal di dalam rumah itu. Dan dikasih satu tanda gitu ya, pakai tali kirmisi gitu adik-adik. Nah adik-adik benar ya, Allah kemudian melakukan satu hal ya ketika si kedua pengintai ini hidung Lose gatel banget. Nah, ketika kedua pengintai ini kembali kepada Yosua dan menyampaikan apa yang berita yang mereka tahu tentang kota ini, adik-adik, kemudian Tuhan perintahkan kepada Yosua, Yosua meminta Tuhan untuk berfirman ya, untuk apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Tuhan katakan apa? Kalian jalan keliling tembok itu ya, mengelilingi tembok dengan imam-imam, dengan tabutnya juga diangkut, bahwa ini ya apa yang ditiup-tiup ini sangkakala begitu ya. Nah, kalian jalan selama 7 hari ya. Setiap hari itu, hari pertama hingga hari ke-6 kalian jalan aja, tidak berbicara, tidak apa-apa, tidak melakukan apa-apa, pokoknya keliling aja 1 kali. Nah, itu selama 6 hari harus mereka lakukan seperti itu. Tetapi pada hari ke-7 Allah bilang apa? Mereka akan mengelilingi tembok itu 7 kali, 7 kali, dan nanti di akhir di perjalanan terakhir gitu nanti imam-imam itu akan meniup sangkakalanya dan umat Israel yang ada yang ikut mereka harus bersorak begitu adik-adik, sehingga pada akhirnya tembok ini runtuh dan semua penduduk ini yang ada di dalam kota ini semuanya dimusnahkan. Allah katakan apa? Harus dimusnahkan semua, tidak ada yang boleh dibiarkan ya. Jadi baik yang tua, yang muda, semuanya, perempuan atau laki-laki, semuanya dimusnahkan. Hanya barang-barang tertentu yang Allah sudah tetapkan untuk tidak boleh dimusnahkan ya. Nanti dibawa untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Itu kayak emas, barang-barang dari perak, begitu adik-adik. Nah adik-adik, ketika mereka berjalan 7 kali dan terakhir trompetnya dibunyikan, sakakalanya dibunyikan, kemudian umat Israel bersorak. Apa yang terjadi? Tembok itu benar-benar runtuh dan Allah menyerahkan kota ini ke dalam tangan umat Israel. Mereka masuk, mereka melakukan apa seperti yang Tuhan katakan ya. Mereka akhirnya membunuh semua yang ada di situ dan kota ini dibakar. Kecuali, adik-adik masih ingat tadi, Rahab dan keluarganya. Orang-orang yang ada di rumahnya itu yang diselamatkan seperti janji dari kedua pengintai tadi. Jadi Allah menyelamatkan mereka yang ada di rumah Rahab ya. Jadi bukan hanya Rahab saja tetapi juga keluarganya dan siapa yang ada di rumahnya dia. Nah adik-adik, sekali lagi Allah menunjukkan mujizatnya bagi umat Israel, yaitu dengan apa? Tembok Yeriko itu runtuh ya tanpa kerja keras dari umat Israel. Umat Israel hanya berjalan berkeliling, tetapi Allah yang bekerja, Allah meruntuhkan tembok itu. Sudah dua mujizat besar ya yang Allah lakukan bagi umat Israel ketika di dalam pimpinan Yosua. Nah, adik-adik, ketika hal ini terjadi tentunya orang-orang menjadi senang ya, mereka ingat bagaimana Tuhan menolong dan menyertai mereka ya. Nah, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk memusnahkan semuanya dan menghancurkan semuanya. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah kita, cerita tentang Yosua hari ini adik-adik? Nah, hari ini kita belajar bahwa Allah itu selalu menepati janjinya. Dan janji untuk apa? Janji untuk menyertai umatnya. Umatnya itu siapa? Bukan hanya orang-orang Israel, tetapi kita juga ya. Kita ini adalah umat Allah. Allah memberikan janji penyertaannya bagi kita. Jadi sampai dari sekarang sampai selama-lamanya Allah akan menyertai kita. Di dalam keadaan kita yang baik, di dalam keadaan kita yang buruk, ketika kita senang, ketika kita susah, ingatlah selalu bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama kita, dia selalu menyertai kita.
Adik-adik mungkin ketika kita mengalami hal yang buruk, hal yang sulit ya, misalnya seperti hari ini, dari kemarin Losemelan tentunya sedih ya adik-adik ya ketika kehilangan papanya begitu ya. Tapi tentu ada hal-hal yang Tuhan telah sediakan bagi Losemelan dan keluarga. Ada penghiburan bagi Losemelan dan keluarga di tengah-tengah kedukaan yang mereka hadapi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal yang sulit, kita ingat ya bahwa Allah itu selalu ada dengan kita. Jadi jangan putus asa, jangan merasa, aduh kok susah ya, mungkin ini Tuhan tidak menyertai aku atau bagaimana. Enggak adik-adik, di dalam keadaan sulit pun Allah itu selalu menyertai kita. Cuma kadangkala ketika kita sedih, kita tuh kayak nggak bisa merasakan ada penyertaan Tuhan begitu ya. Mungkin itu juga suatu hal yang wajar gitu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita merasa seperti itu, mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kita ketenangan ketika kita melewati masa-masa yang sulit. Mungkin kalau sekarang sih adik-adik mungkin masa sulitnya mungkin ketika harus ngerjakan PR yang banyak, atau mungkin ketika, waduh ulangan matematika nih susah banget gitu, hitung-hitungan atau apa ya adik-adik. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika nanti kalian semakin besar, kalian memasuki dunia sebentar lagi masuki dunia remaja, begitu yang semakin mungkin akan semakin banyak hal-hal yang kalian jumpai, kalian akan semakin banyak mengalami problem, mengalami masalah gitu ya. Ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa menyertai kalian. Ya, seperti Allah juga menyertai umat Israel tadi, hal-hal yang mustahil Allah bisa lakukan ya, Dedek ya, mujizat-mujizat itu tetap ada sampai sekarang, walaupun mungkin bukan yang seperti ketika umat Israel menyeberang sungai terus sungainya dikeringkan begitu, enggak ya adik-adik. Hal-hal yang kecil yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu pun mujizat buat kita setiap hari. Nah, kemudian adik-adik juga ini ya, bahwa Allah juga dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kita dengan berbagai cara untuk menolong kita. Nah, kalau tadi menolong umatnya, umat Israel, nah Allah juga dapat melakukan mujizatnya di dalam berbagai cara untuk menolong kita. Seperti Lose bilang ya, nggak mesti mujizat yang kayak tadi yang air sungai dikeringkan begitu adik-adik, atau mungkin memindahkan gunung begitu ya. Tidak adik-adik, tetapi kadang hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan membukakan jalan buat kita, itu juga merupakan sesuatu anugerah, suatu mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nanti suatu saat kalian semakin dewasa, semakin besar, kalian akan merasakan hal yang demikian ya. Bagaimana Tuhan itu terus menolong kehidupan kita. Dan kemudian hari ini kita juga belajar apa? Bahwa Allah adalah pemimpin tertinggi di dalam hidup kita. Ya, Allah itu pemimpin tertinggi di dalam kehidupan kita. Tentunya kita tuh kan nggak bisa ya dengar Allah ngomong, misalnya Kesia, kamu ya harus ABCD gitu ya. Nggak bisa ya kita dengernya kayak gitu langsung Allah ngomong gitu. Mungkin kalau sekarang Allah tiba-tiba langsung ngomong gitu, kalian pasti wah rasanya kayak ngeri juga gitu ya. Waduh ini siapa nih yang ngomong gitu ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan itu memakai orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi pemimpin kita di dunia ini. Dan bagaimana Tuhan itu juga menolong pemimpin-pemimpin ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang memberikan contoh, kayak gitu ya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan pun ingin ketika Dia menunjuk pemimpin, pemimpin-pemimpin ini juga taat ya di dalam kehidupannya. Kemudian kita sebagai orang yang dipimpin gitu ya, kita juga harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Allah telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin kita. Misalnya nih di negara kita ada Pak Jokowi sebagai presiden. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati pemimpin-pemimpin negara kita. Ketika ada peraturan-peraturan yang diberikan untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita semua, ya kita harus mentaatinya. Mungkin kalau sekarang ketika lagi COVID, pemerintah sudah tentukan bahwa kita harus pakai masker ketika keluar, menjaga jarak, tidak berkerumun, begitu. Ya sebagai warga yang baik kita juga mentaatinya. Mungkin kita harus vaksin, begitu ya, Adik-adik. Ya kita mentaati apa yang dilakukan oleh pemimpin kita untuk kebaikan kita semuanya. Tentunya ini adalah hikmat yang Allah berikan kepada mereka sebagai pemimpin dan sebagai warga negara kita harus taat. Nah, di selain
kalau ada pemimpin-pemimpin dunia ini yang telah Allah pilih, nah sudah sepatutnya kita juga mentaati mereka. Tetapi satu hal lagi yang terus harus kita ingat bahwa Allah lah pemimpin yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Kalau pemimpin kita jahat gimana loh, apa kita harus taat juga gitu? Ya, Allah bisa memakai semua orang ya untuk menjadi pemimpin, entah pemimpin yang bagaimana ya, tetapi ketika Allah telah menentukannya tentu sebagai orang-orang percaya kita perlu mentaati juga ya, tetapi kita juga bisa minta hikmat dari Tuhan begitu ya adik-adik, untuk melihat apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakannya mereka begitu ya. Nah, bagaimana sih kalau dengan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dari pelajaran yang kita pelajarin hari ini, apa sih yang kita bisa ambil? Nah, dari hari ini yang kita pelajari, setiap kita, adik-adik secara khusus ya, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Jadi nggak hanya yang lose-lose, yang sudah tua ini, yang sudah besar ini ya, tetapi kalian semuanya tentunya mulai saat ini Tuhan telah menolong kalian, Tuhan telah membekali kalian, kalian dipersiapkan sedemikian rupa. Suatu saat kalian akan menjadi pemimpin, mungkin bukan pemimpin negara, mungkin bukan pemimpin perusahaan yang besar, tetapi setidaknya kalian nanti suatu saat kalian nanti jadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kalian. Ya, kalian mungkin nanti suatu saat walaupun nggak jadi bos yang punya perusahaan yang besar atau pabrik atau bagaimana, mungkin kalian menjadi karyawan, kalian juga tentunya menjadi pemimpin di dalam pekerjaan kalian, apa yang dipercayakan kepada kalian. Kalian juga nanti jadi pemimpin di gereja, ya, menjadi pemimpin juga di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, adik-adik, ketika saat-saat ini adalah saat-saat di mana Tuhan mempersiapkan kalian semuanya untuk menjadi pemimpin. Nah, terus kita gimana kehidupan kita? Nah, ketika kita harus hidup patuh kepada Tuhan sebagai pemimpin tentunya. Nah, mulai belajarnya dari kapan? Dari sekarang, ya, bukan nanti ketika jadi pemimpin aja deh, terus saya baru belajar untuk patuh, untuk taat gitu. Enggak ya adik-adik, sebagai pemimpin tentunya orang-orang yang telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, kalian harus belajar patuh kepada Tuhan mulai saat ini, ya. Patuh pada apa? Pada aturan, terus juga kalian tuh sebagai pemimpin nanti harus belajar untuk rela berkorban gitu ya. Nah, jadi pemimpin tuh nggak gampang adik-adik ya, harus mau berkorban gitu ya, berkorban tenaga, berkorban waktu gitu ya. Kemudian menjadi teladan, ya, menjadi teladan itu penting. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh hidup yang baik, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau jadi pemimpin boleh nggak sih korupsi adik-adik? Boleh nggak? Nathan udah geleng-geleng kepala. Nggak boleh ya, Nathan ya? Nggak boleh? Iya, Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? nggak memberi contoh yang baik, nanti malah diikutin yang lain. Ya, nggak memberi contoh yang baik, nanti akan diikutin yang lain. Tapi kan kalau korupsi nanti uangnya banyak. Kan bisa beli macam-macam, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana gitu, Nathan. Ya kan? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Oke ya. Jadi nggak boleh ya, jadi pemimpin itu harus menjadi teladan. Kalau adik-adik nonton di TV atau baca di berita, kadang kita tuh jadi kayak sedih, kayak gimana ya, gemes gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin sudah dikasih kepercayaan, tetapi hidupnya nggak benar, nggak jadi contoh. Mereka melakukan korupsi. Bahkan buat Lose Eli secara pribadi, ada pemimpin yang terus lihat, aduh ini gimana ya nih orang-orang yang dikorupsi itu dana bantuan untuk orang-orang miskin, misalnya kayak gitu adik-adik. Dana bantuan sosial, begitu mereka korupsi untuk keperluannya mereka sendiri, supaya mereka punya lebih banyak uang, mereka bisa hidup lebih nyaman gitu adik-adik. Sesuatu yang sangat-sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak bisa menjadi teladan, itu sangat menyedihkan. Kita perlu berdoa untuk orang-orang menjadi pemimpin di negara kita. Nah adik-adik, yang ketiga itu bahwa dengan menjadi pemimpin, suatu saat ketika kalian menjadi pemimpin yang hidup benar di hadapan Tuhan, kita itu bisa membawa keluarga maupun orang banyak untuk semakin kenal dan mengasihi Tuhan. Hidup kita tuh jadi bisa berdampak untuk orang lain. Nah, kalau kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan, tentunya kehidupan kita tuh kacau, nggak bisa jadi contoh gitu. Nah, bagaimana orang mengenal kita?
kita ini anak-anak Tuhan kalau hidup kita nggak benar. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Suatu saat kelak ketika kalian menjadi dewasa, menjadi pemimpin, nah hidup kalian itu menjadi berdampak untuk orang lain. Orang lain itu ketika melihat misalnya nih siapa kita melihat Ivan gitu, wah Ivan itu hebat ya Pak Ivan ya, suatu saat dia sudah jadi pemimpin yang besar gitu, ternyata dia adalah anak Tuhan. Oh iya, ternyata dia anak Tuhan, dia orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Nah akhirnya orang-orang dapat mengenal Kristus yang melalui kehidupan Ivan yang jadi pemimpin, misalnya begitu adik-adik. Nah itulah yang Lose juga harapkan hari ini kita sama-sama belajar, kita bertumbuh, kita hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga apa? Hidup kita membawa dampak bagi orang lain, supaya orang lain juga semakin mengasihi Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan, mereka jadi kenal, oh iya ternyata dia adalah anak Tuhan, dia orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan. Nah ya adik-adik, dari hari ini apa yang telah kita pelajari dari kepemimpinan Yosua? Yosua yang disertai oleh Tuhan di dalam kepemimpinannya. Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Nanti kalau kalian baca di Yosua 1 sampai Yosua 12, bagaimana Allah menyertai Yosua di dalam peperangan untuk merebut tanah-tanah untuk suku-suku yang ada di Israel. Kalian nanti boleh baca sendiri ya, karena itu cukup panjang. Kalian boleh baca dan melihat bagaimana Tuhan itu menyertai Yosua sedemikian rupa. Bahkan nanti ada bagian di mana ketika Yosua bilang pengen itu apa, ada mataharinya tuh berhenti, itu beneran terjadi ya, suatu mujizat yang sangat luar biasa adik-adik. Mungkin tidak ada mujizat yang besar seperti itu dalam hidup kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, walaupun nggak yang kayak begitu ya, nggak. Nah, tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, Tuhan menyertai kita. Sampai nanti kalian besar, kalian menjadi pemimpin pun, mungkin nanti kalau Lose sudah semakin tua ya, ketika ketemu kalian sudah gede-gede gitu, kalian udah jadi pimpinan-pimpinan perusahaan mungkin, atau menjadi orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Wah, Lose lihat anak-anak yang pernah belajar di sekolah minggu menjadi pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, menginspirasi, membawa berkat. Nah, itu menjadi satu sukacita ya bagi Lose-Lose semuanya. Dan Lose-Lose berdoa supaya Tuhan juga terus menolong kalian untuk selalu taat, hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kalian juga ya, sehingga kehidupan kalian menjadi berkat buat orang lain. Sebagaimana Tuhan memimpin Yosua dan menolong dia ketika dia memimpin umat Israel, Rasul percaya juga bahwa Tuhan yang sama yang terus akan menolong kalian, mempersiapkan kalian juga untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan ingatlah satu hal, bahwa Tuhan pemilik dunia ini, dia yang menjadi pemimpin kehidupan kita. Dan janjinya itu akan selalu ada buat kita, bahwa dia akan senantiasa menyertai kita. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan membuka Alkitab untuk membaca ayat hafalan kita. Atau mungkin ada yang, Lose saya kok kurang jelas, atau Lose saya mau bertanya apa, silakan. Ada? Sudah cukup jelas enggak adik-adik? Sudah Lose. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita buka Alkitab kita, ayat hafalan kita dari Yosua 1, ayatnya yang ke-9. Nah, ini adalah janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada Yosua, dan janji ini juga janji Tuhan bagi kita ya, bahwa untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kita. Yuk buka yuk Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Buka Alkitabnya ya. Sudah ketemu? Iya, Lose. Oke. Sudah, kita baca sama-sama ya. Mungkin mic-nya boleh dinyalakan aja ya. Nggak apa-apa, kita biar kedengaran suaranya. Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Sudah siap? Siap, Lose. Oke. 1, 2, 3. Bukankah Bukankah telah kuberikan padamu kekuatan dan teguhkanlah hatimu, jangan putus dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke.
Kita sudah baca sama-sama, Lause mau minta Ken untuk baca ya. Ken aja bacakan sendiri yuk, yang keras ya. Yosua 1 ayat 9, Ken ada kan ya ini tadi ya? Bentar. Boleh Ken baca? Tadi kayaknya lihat Ken deh ya. Ken ada nih. Halo Ken. Boleh buka kameranya adik-adik yang tidak bermasalah dengan jaringan internetnya supaya lo bisa lihat wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oh, Ken yang mungkin sedang tidak di tempat. Oh, ada. Oke, Ken, boleh bacakan buat kita semua. Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Habis dari WC. Oke. Ken bacakan buat kita semua ya, Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, jadi Yosua 1 ayat 9 ini adalah janji Tuhan kepada Yosua. Demikian juga ini juga adalah janji Tuhan kepada kita semua bahwa Tuhan itu akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya adik-adik, jadi biarlah ayat hafalan kita ini juga boleh terus kalian ingat sampai kapanpun juga, sampai nanti kalian udah semakin gede, kalian dimanapun juga kalian berada, nanti lo nggak tahu ya Tuhan akan membawa kalian kemana, mungkin sekolah di luar kota, bekerja di luar kota, atau mungkin bahkan sekolah ke luar negeri, ya ingatlah selalu bahwa dimanapun kalian berada, Tuhan akan senantiasa menyertai kalian. Oke. Boleh dihafalkan ya, boleh dihafalkan, boleh diingat-ingat terus, menjadi sesuatu yang terus menguatkan kalian semuanya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan menyertai kita semuanya ya. Kita akan sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Lose Debbie masih ada? Ada Lose. Ada ya. Lose Debbie boleh nggak minta tolong Lose Debbie berdoa untuk firman Tuhan pagi ini, juga berdoa secara khusus untuk Lose Melan dan keluarga ya Lose ya, yang sedang berduka saat ini. Iya, oke. Terima kasih Lose Eli untuk firman Tuhannya. Adik-adik kita ingat semua ya. Lose Debbie juga diberkati sekali, banyak diingatkan melalui firman Tuhan. Yuk, semuanya pengen jadi pemimpin hebat kan? Coba kasih reaksinya dulu, siapa yang pengen jadi pemimpin yang hebat? Satu aja? Yang lain mana reaksinya? Nah, semua. Tapi semuanya mau jadi pemimpin yang hebat di dalam Tuhan, gitu kan ya? Yes. Ya, mari kalau gitu kita sama-sama ingat apa yang disampaikan tadi oleh Lose Eli, kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Yuk, kita berdoa semuanya. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan pada saat ini di Zoom Meeting Sekolah Minggu Kelas Besar. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ingatkan kami semua. Siapapun kami, dari yang paling muda, masih kecil kami mungkin saat ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami jadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Bagaimana Yosua telah ditolong Tuhan memimpin bangsa Israel. Kami berdoa, Tuhan terus menolong kami, mempersiapkan kami semuanya jadi pemimpin untuk hari nanti, besok ketika kami besar nanti, kami sungguh-sungguh bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan, yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Karena itu masing-masing kami membutuhkan anugerah Tuhan untuk memampukan kami mau terus belajar dan dipimpin oleh Tuhan. Sebelum jadi pemimpin yang besar, biarlah Tuhan yang lebih dulu memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Lose Eli, untuk terus dalam kehidupannya tiap-tiap hari juga punya hati yang selalu mengasihi Tuhan dan rindu melayani Tuhan. Berikan kesehatan juga bagi Lose Eli, Lose Liani, Lose Toto, dan juga secara khusus kami mau berdoa untuk Lose Melan yang kami kasihi. Saat ini dalam keadaan duka mereka, dalam masa-masa berat, kami mau Tuhan terus hadir sebagai penghibur yang sejati.
sebagai pemimpin yang akan memimpin kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka tidak bisa berpikir banyak hal, tidak bisa memikirkan ke depannya, atau juga mungkin rasa duka masih lebih besar saat ini yang mereka alami. Tapi biar Tuhan yang tolong supaya dalam masa-masa duka, kekuatan Tuhan menjadi sesuatu yang besar yang memampukan mereka terus memiliki sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa sampai acara pengemudian besok di tempat kremasi, di krematorium, semuanya juga bisa berjalan lancar dan keluarga ini terus ditolong Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak juga selalu setia untuk mau terus belajar firman Tuhan, mau terus hadir di sekolah minggu, sampai kami nanti bisa bersama hadir lagi secara langsung. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan berkati orang tua dari semua adik-adik di kelas besar, berikan kesehatan bagi kami semuanya. Adik-adik ditolong Tuhan dalam pertemuan mereka di sekolah, baik yang sudah tatap muka secara langsung maupun masih online. Semuanya mau belajar karena sedang dipersiapkan untuk jadi pemimpin yang hebat di dalam Tuhan. Ini doa kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami mengakhiri sekolah minggu kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mungkin kita foto dulu ya untuk absensi kita. Boleh buka kameranya adik-adik? Sudah, bentar ya. Oke, ini kayaknya ada yang udah keluar ya tadi ya, atau kelempar keluar. Udah siap, kasih senyumnya yang cantik, yang manis, yang ganteng. Wah, wadahnya udah ganteng-ganteng semua nih ya. Bentar. Siap ya, 1, 2, 3. Kali lagi ya, 1, 2. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Jaga kesehatan ya. Bye-bye. 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 Terima kasih, Lause. Ya, Terima sama-sama. kasih Lose. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.